Pemirsa yang dirahmati Allah, ya semua ada sebab dan akibat. Utang itu bisa jadi dua, bisa jadi ujian dari Allah. Kan ada orang yang ketibanan utang nih. Dia nggak berbuat tapi orang lain berbuat, lalu dia ketibanan. Bisa jadi itu ujian. Tapi buat sebagian yang lain bisa jadi itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ada Allah di balik itu semua. Don't worry, nggak usah khawatir. Nih, kita belajar pesannya apa? Kenapa sih sampai kita berhutang? Ternyata sholat kita berantakan. Waktu kecil saya diceritain sama orang tua. Nggak usah ente pada nyari dalilnya. Ini mah cerita dari orang tua saya. Katanya ntar kalau di kuburan ada ular namanya Sujaul Akra. Yang pada sholat yang nggak bener nih ular bebelit, ya akan membelit kita semua. Kepalanya itu 16 atau 17 begitu. Nah satu kepalanya nyelos ke alam dunia. Nah satu kepalanya ini bentuknya adalah hutang dan kesulitan kita, permasalahan tidak pernah selesai silih berganti datangnya. Karena kita punya urusan di urusan sholat. Maka pesan Allah apa setelah sebabnya kita ketemu? Oh kita punya utang karena utang kita punya utang sebabnya kita sholatnya nggak benar. Ya tinggal perubahannya apa? Sholatnya dibenerin. Gitu kan? Konsentrasi nggak usah ke solusi. Ini aja dulu. Ntar lama-lama selesai. Ini ente terimain. Lalu, ininya ente jalanin, ente lihat, ente nilai. Lalu akibatnya juga ente terimain. Baru setelah solusi akan datang. Solusi yang benar-benar solusi ya, bukan tutup lubang gali empang. Ente nutup 1 juta, tapi lewat kartu kredit yang 1,5 jadinya. Itu namanya bunuh diri. Bunuh diri, lo jadi punya musuh 2, tadinya 1 jadi 2. Iya kalau langsung kelar, kalau nggak kelar bagaimana ceritanya? Jangan begitu, udah tahan aja antem. Antem di situ aja udah. Kalau bakalan kita bubar aja dulu. Tak kita bilang sama bini kita, maaf ya deh, abang disuruh cerai. Iya bang, gimana? Satu sisi emak, satu sisi abang. Tapi lu nggak kedemenan kan cerai sama gue? Enggak bang, saya sih pengennya nemenin abang aja, tapi gimana? Ya udah deh, abang janji, insya Allah setahun nanti abang akan berusaha. Iya bang, setahun udah jalan lagi sama dia. Di sini suruh talak 3 sama orang tua, ente langsung talak 3 aja udah nggak apa-apa. Kok sampai begitu? Udah nih bilang terimain. Belum tentu kejadian juga. Belum tentu. Emang gampang orang cerai. Susah juga orang cerai. Nggak begitu gampang ya. Nih, terima message-nya apa? Ente sholatnya nggak benar. Ya lu menjadi message dari Allah. Benahin sholatnya tong. Nanti saya akan beresin utang ente. Apalagi nih di sini. Ternyata ente makan duit orang. Tiap bulan 1 juta. Juta berlangsung selama 5 tahun, maka 12 kali 5 itu 60 juta bos, 60 juta. Maka di tahun ke-6 ente punya persoalan utang sebesar 60 juta rupiah. Ya udah pesan dari Allah apa? Lo tobat makanya ya, kalau nanti aku beresin utang kamu yang 60 juta, maka tahun ke-7 jangan sampai lagi kamu mengambil harta orang. Coba lihat perilaku orang yang tipu sana tipu sini. Dia utangnya malah banyak sekali. Lalu adakan perubahan. Perubahan nih. Sholatnya dibenahin. Yang tadinya sendiri jadi berjamaah. Yang tadinya di rumah jadi di masjid. Yang tadinya tidak ada sunnahnya, sekarang ada sunnahnya. Senin, Kamis tadinya tidak berpuasa, lalu kemudian dia berpuasa. Perubahan terjadi. Allah demen. Ini nggak usah dipikirin. Nggak sanggup, ente mikirin solusi. Demi Allah, nggak bakal sanggup. Jadi kita harus pasrah aja. Kalau pasrah mah namanya nggak berbuat sesuatu. Ente kan tidak pasrah. Ente berbuat sesuatu, tapi berbuatnya bukan ke urusan solusi. Benahin ininya aja udah. Saya pengen ngasih ente pada doa untuk urusan utang. Tapi nggak sekarang nih. Nanti minggu depannya aja di hari Rabu kita membahas doa anti utang. Ingetin saya ya, lewat Twitter @yusuf_mansur. Ustaz Yusuf katanya mau ada doa supaya utang itu selesai. Doanya apa, bagaimana, kapan bacanya, kita nanti tengok hari Minggu yang akan datang. Saya tutup dulu kajian kita pada hari ini ya. Bahwa satu, Anda harus tahu pesan Allah apa, ya, sebabnya bagaimana, dari apa, ente jadi pada punya utang, lalu lakukan perubahan. Tapi sementara ente penuhi yang 3 ini,
ente terima dulu segala resiko yang terkait dengan utang itu. Saya berdoa kepada saudara, pada Allah SWT agar saudara punya utang masih bisa direschedule, masih bisa berdamai. Ini cerita utang yang udah serba mentok. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi masih di Wisata Hati Antv. Saya Yusuf Mansur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat duha, wah kurang tahu saya. Benernya itu ada mas, saya punya kenalan gitu ya, sering sih melaksanakan sholat duha. Saya lihat dia jadi orang yang istiqomah, sabar segala macam. Kayaknya ngadepin persoalan dia nggak pusing apa gimana gitu. Kalau untuk sholat duha juga saya belum pernah menjalankan tuh mas. Ya mungkin belum gimana ya, belum terbuka niatannya gitu kali mas. Ya, pemirsa, alhamdulillah kembali lagi bersama acara yang kita cintai di Wisata Hati Antv. Ya, rezeki itu ada bermacam-macam. Ya, ada rezeki nyari, ada rezeki minta, ada rezeki nunggu, ada rezeki dikasih. Nah, siapa orang yang kemudian nyarinya lewat sholat duha, mintanya sama Allah, lalu dia bersabar menanti janjinya Allah, insya Allah Allah akan kasih apa yang udah dia janjikan. Saya ulangi ya. Rezeki ini ada rezeki nyari. Ya kan kita suka nyari itu, tapi kan kita salah nyari nih. Nyari sama manusia dikencengin gitu. Tapi nyari ke atas, nyari ke Allah, kita enggak. Nah ini namanya kita bodoh. Nah, ada rezeki nyari, ada rezeki kita minta. Kalau kita minta sama manusia, kita jatuhlah jadi hina. Tapi begitu kita minta sama Allah, kita jadi mulia. Karena kita mintanya sama Allah. Ada rezeki nunggu, nyari di jalan Allah, minta sama Allah, lalu kita bersabar, insya Allah kita akan diberi. Ini rahasianya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Rasulullah, kalau kalian mengaku cinta sama Allah, ikutin saya. Nanti Allah akan mencintai kamu. Kalau Allah sudah mencintai kita, tentu kan apa yang dikasih sama orang-orang biasa dan yang dikasih sama orang-orang yang dicintai tentu akan berbeda. Di hari Senin mendatang berarti ya, insya Allah kita akan membahas bagaimana ternyata sholat duha itu adalah hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa pemirsa. Mudah-mudahan kita istiqomah salat duhanya ya, yang belum duha, yang sudah duha tambahin jumlah rakaatnya ya. Barin kalau kita cuman megang 2 rakaat, kita baru kayak megang kunci, belum masukin. Tapi kali 4 rakaat kita masukin tuh kunci. 6 rakaat ambil tuh rezeki. Mudah-mudahan deh sempetin lah 8 rakaat ya kan tiap pagi. Anggap aja kita kayak senam ya. Apalagi kan saudara memang saat ini adalah susah-susahnya nyari kerjaan, nyari usaha, nyari rezeki kalau emang gak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami minta rezekimu ya Rabb. Tapi kami minta juga agar kami dekat denganmu.
Kami minta rizkimu ya Allah, tapi kami minta jangan sampai kami jauh darimu. Kami minta rizki kepadamu ya Allah, lewat jalan-jalan yang kami pikirkan. Dan izinkan kami juga mencari rizki dengan jalan apa yang kau serukan pada kami. Bikin rizki kami halal, luas, barokah, manfaat ya Allah. Jangan sampai menjadi daging yang rusak. Jangan sampai menjadi anak yang bandel. Jangan sampai menjadi istri yang durhaka. Jangan sampai rizki kami menjauhkan kami denganmu ya Allah. Mendekatkan kami malah dengan nerakamu dan menutup pintu surgamu. Berikan kami rizki yang bisa menatakan ridhamu. Mudah-mudahan jalan nyari rizki lah salat duha adalah salah satu jalan mendatangkan ridhamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai ketemu pemirsa di hari Senin yang akan datang. Kita akan membahas betapa sholat duha itu ternyata hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan tayangan yang tadi kita sama-sama pelajari, yang sama-sama kita lihat, saudara sudah bisa tahu betapa dahsyatnya sholat duha itu. Karena hanya dengan modal sholat duha, seseorang bisa bangun rumah mewah. Orang kalau buat bangun rumah mewah, dia perlu perjalanan usaha, karir, jabatan yang panjang sekali. Tapi ternyata kita lihat, hanya dengan modal sejadah dan air wudhu sholat duha, Allah bukakan dia punya rizki. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.